Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Selasa pagi hari tanggal 12 Agustus 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki di hari yang ke-12 di bulan Agustus. Waktu berjalan terus, tidak pernah berhenti. Saya katakan waktu tidak pernah toleransi. Tapi oleh karena itu mempersiapkan kita untuk menghadapi hari yang besar, hari yang mulia, kedatangan Tuhan. Biar makin hari, mari kita mau fokus Bapak Ibu. Fokuslah kepada firman Allah. Fokuslah kepada Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Jangan fokus kepada dunia. Kalau fokus kepada dunia, sudah bisa khawatir, sudah bisa cemas, bisa bimbang, dan bisa jauh dari Tuhan. Karena dunia tidak bisa memberikan jaminan kepastian, jaminan keselamatan, hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Hari Selasa pagi ini kita mau baca kitab Esra pasal 3 ayat 1-7, di mana pemulihan terjadi. Jerubabel atas rahmat dan anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan, dan Yesua diizinkan Tuhan mulai membangun mezbala di Israel, Yerusalem. Karena Tuhan yang pulihkan bangsa Israel, Yehuda. Itu mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa hidup sehat sampai detik ini. Ingat itu karena cintanya Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, haleluya. Punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Haleluya. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dan haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku. Haleluya. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami Bapa mau baca firman-Mu. Ampunilah semua
hidupku yang penuh dengan dosa ini. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi, hari Selasa pagi 12 Agustus 2025. Kita berterima kasih sebab anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bisa sehat, saya diizinkan Tuhan sudah memasuki perjanjian baru, saudara ya. Ketiga kali Injil Matius. Semua kan anugerah Tuhan tadi malam sudah diawali dengan membaca Injil Matius yang ketiga kali perjanjian baru. Dan kita pagi ini Esra pasal 3, saya berterima kasih kepada Tuhan kan membaca Alkitab. Dan ternyata Tuhan sudah pulihkan bangsa Yehuda. Jerubabil Yesua mulai membangun mezbah Israel di Yerusalem. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Mari satu sama lain kita saling rendah hati sehingga kita damai satu sama lain karena kita takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan berikan kesehatan buat Bapak Ibu supaya dengan kesehatan yang Tuhan berikan waktu semua berasal dari Tuhan. Kalau semua berasal dari Tuhan, kita mau kembalikan untuk Tuhan. Karena Tuhan yang begitu baik, Dia cinta kita semua. Yesus peduli sama kita semua. Saya mau baca pembangunan mezbah Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Bulan yang ketujuh, ya bulan yang sempurna, angka 7. Ya, ini kalender Yahudi. Kalau disamakan sama kita, ini sekitar bulan Oktober, saudara. 3 bulan kemudian, ini bulan ketujuh. Kalau kita bulan sekitar ya, bulan Oktober ya. Di situ dikatakan serentak kumpulan seluruh Israel, rakyat di Yerusalem itu serentak Israel yang Yehuda, Yehuda ya. Maka mulailah Yosua bin Yosadak berserah beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Jerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakar di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Jadi tertulis kitab Musa aturan bangsa dulu ya begitu saudara ya. Jadi setelah mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, diizinkan keluar dari sana masuk ke tanah perjanjian, selalu ada membangun mezbah Allah sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan ya. Ayat yang ketiga, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Coba ini saudara. Saya berarti membacakan firman Tuhan pagi, petang, itu berarti sesuai dengan firman Tuhan. Dan ternyata di sini mempersembahkan korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Berarti apa yang saya kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Ini hari pagi, ya, masih gelap saudara. Nanti sore petang, saya juga menyampaikan firman Tuhan karena saya cinta Yesus. Karena Yesus cinta saya. Yesus cinta kita semua. Dan kalau kita cinta Yesus, mari taat kepada firman. Ini aja mempersembahkan Israel dari zaman dulu. Berarti saya juga taat kepada firman Tuhan. Saya mempersembahkan puji-pujian seperti pagi ini. Saya mempersembahkan pujian. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Atas semua kebaikan Tuhan. Atas semua kasih karunia Tuhan. Atas semua keselamatan. Semua berkat segala-galanya. Semua berasal dari Tuhan. Terus ayat keempat. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan ada yang tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari ini. Hari Pondok Daun itu memang di Israel saudara ya. Itu bulan ke-7. Itu kalau di Israel saya sendiri sudah 65 kali saudara ya. Itu di sekitar bulan Oktober tuh. Kalau Tuhan berkenan saya pengen rindu lagi. Oktober atau Desember saya kalau Tuhan berkenan ya.
karena semua atas perkenanan Tuhan. Saya tidak berani nyelonong sendiri. Semua tanya, Tuhan, saya selalu minta kalau Tuhan berkenan, berikan saya sehat, sehingga demikian saya bisa ke Israel. Saya minta kesehatan besok hari Minggu 17 Agustus. Saya juga adalah ulang tahun 69 tahun. Usia saya persis hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Jadi gampang diingat. Tolong Bapak Ibu mendengar YouTube saya, tolong bantu di dalam doa. Kita saling berdoa, saling mendoakan. Saya juga berdoa buat Bapak Ibu saudara semua adalah saudara-saudaraku. Mari kita saling mendoakan supaya saya sehat, supaya dengan sehat ini Bapak Ibu saya doakan sehat, rohani sehat, jasmani sehat, supaya kita sehat terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Di sini ada persembahan kepada Tuhan karena berkatan Harai Pondok Daun. Terus ayat yang kelima. Dan sejak itu diadakan korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan, ini semua untuk Tuhan. Pasti Tuhan senang, saudara. Kalau apa yang kita kerjakan buat Tuhan, buatlah hati Tuhan senang. Hati berkenan di hadapan Tuhan. Itu ikuti firman Tuhan. Memang manusia diciptakan sebetulnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara semua. Diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Untuk mempersembahkan pujian buat Tuhan. Untuk menyembah kepada Tuhan. Mulut kita, tangan kita, kaki kita. Semuanya hidup ini untuk Tuhan. Dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yang bernafas berarti selagi kita hidup, diizinkan kita hidup untuk Tuhan. Berarti kesimpulannya, kalau manusia mati, sudah tidak bisa memuji Tuhan. Karena sudah mati jadi patung. Untuk itu mari Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari Bapak Ibu bersama saya sehat, dengan hidup yang sehat dikasih napas sama Tuhan, mari kita mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga memang bait suci belum dibangun, tapi nanti segera dibangun. Sebelum dibangun, bangsa bertobat Yehuda dipimpin oleh Zerubbabel. Mari mereka semua membangun mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan pagi petang supaya minta campur tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan supaya nanti kelak bait suci Tuhan segera dibangun. Ayat ke-7 yang terakhir, lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu, tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan terus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafu, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores Raja Negeri. Nah ini Raja Kores Raja Negeri Persia atas perkenan Tuhan, sehingga Raja Kores Persia itu punya hati lunak karena dia takut kepada Tuhan. Seperti kalau Bapak Ibu lihat Bethlehem ya, tempat kelahiran Yesus. Kenapa saudara? Pada waktu yang lalu kan pernah dihancurkan semua, tapi khusus Bethlehem tidak sampai sekarang. Karena apa? Karena saudara lihat tiga orang Majus itu datang ke Bethlehem. Itu siapa saudara? Menurut banyak ahli-ahli Alkitab, itu kemungkinan besar orang Majus dari Persia saudara. Ya ini, di perkenan Tuhan dikirim Raja Kores yang takut akan Tuhan. Demikian kehidupan kita. Selagi kita mau hidup, mari pergunakan hidup untuk Tuhan. Jangan pergunakan untuk manusia. Jangan dipergunakan untuk kedagingan kita. Berfoya-foya, berhura-hura untuk manusia. Manusia, dunia akan hancur. Jangan pergunakan hidupmu habis-habisan buat dunia. Tapi mari pergunakan hidupmu untuk Tuhan. Seperti Rasul Paulus, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sepanjang hari ini. Terus berdoa buat kemerdekaan Indonesia pada hari Minggu yang akan datang 17 Agustus 2025. Usia Dirgahayu Indonesia 80 tahun. Anugerah Tuhan. Sedangkan saya 69 tahun. Jadi berbeda 11 tahun. Karena saya dilahirkan tahun 56, Indonesia merdeka tahun 45. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Supaya dengan bertambahnya usia, makin kita dewasa. Makin kita cinta Tuhan. Makin kita dimerdekakan dari dosa. Diperhamba oleh kebenaran. Bukan diperhamba oleh dosa. Tapi hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta
kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Selamat Bapak Ibu beraktivitas. Tapi sebelum beraktivitas, berjagalah dan berdoa. Mari saudara firman Tuhan, kita datang berdoa pagi, mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Seperti yang saya lakukan pada pagi hari ini, tiap pagi dan nanti sore petang, selalu mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas semua anugerah Tuhan, atas semua kasih karunia Tuhan, atas kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.